Seorang pemuda sebentar lagi akan diwisuda. Sebentar lagi dia akan menjadi seorang sarjana. Akhir dari jerih payahnya selama beberapa tahun di bangku pendidikan. Beberapa bulan yang lalu dia melewati sebuah showroom dan saat itu dia jatuh cinta kepada sebuah mobil sport. Keluhan terbaru dari Vior. Selama beberapa bulan dia selalu membayangkan nanti pada saat wisuda ayahnya pasti akan memberikan mobil itu kepadanya. Dia yakin karena dia adalah anak satu-satunya dan ayahnya sangat sayang kepadanya. Dia pun berangan-angan mengendarai mobil itu, bersenang-senang dengan teman-temannya. Bahkan semua mimpinya itu dia ceritakan kepada semua teman-temannya. Saatnya pun tiba. Siang itu setelah diwisuda, dia melangkah pasti ke ayahnya. Sang ayah tersenyum dan dengan berlinang air mata karena terharu dia mengungkapkan betapa dia bangga akan anaknya. Dan betapa dia mencintai anaknya itu. Lalu ia pun mengeluarkan sebuah bingkisan. Bukan sebuah kunci. Dengan hati yang hancur sang anak menerima bingkisan itu. Dan dengan sangat kecewa dia membukanya. Dan di balik kertas kado itu ia menemukan sebuah Alkitab yang bersampulkan kulit asli. Di kulit itu terukir indah namanya dengan tinta emas. Pemuda itu menjadi marah dengan suara yang meninggi dia berteriak. Ya, ayah memang sangat mencintai saya. Dengan semua uang ayah belikan Alkitab ini untukku. Lalu dia membanting Alkitab itu dan lari meninggalkan ayahnya. Ayahnya tidak bisa berkata apa-apa. Hatinya hancur. Dia berdiri mematung ditonton beribu pasang mata yang hadir saat itu. Tahun demi tahun berlalu. Sang anak telah menjadi seorang yang sukses. Dengan bermodalkan otaknya yang cemerlang, dia berhasil menjadi seorang yang terpandang. Dia mempunyai rumah yang besar dan mewah dan dikelilingi istri yang cantik dan anak-anak yang cerdas. Sementara itu, ayahnya semakin tua dan tinggal sendiri. Sejak hari wisuda itu, anaknya pergi meninggalkan dia dan tak pernah menghubungi dia. Dia berharap suatu saat dapat bertemu anaknya itu. Hanya untuk meyakinkan dia betapa kasihnya pada anak itu. Sang anak pun kadang rindu dan ingin bertemu dengan sang ayah. Tapi mengingat apa yang terjadi pada hari wisudanya, dia menjadi sakit hati dan sangat menendam. Sampai suatu hari, datang sebuah telegram dari kantor kejaksaan yang memberitakan bahwa ayahnya telah meninggal. Dan sebelum ayahnya meninggal, dia mewariskan semua hartanya kepada anak satu-satunya itu. Sang anak disuruh menghadap jaksa wilayah dan bersama-sama ke rumah ayahnya untuk mengurus semua harta peninggalannya. Saat melangkah masuk ke rumah itu, mendadak hatinya menjadi sangat sedih. Mengingat semua kenangan semasa dia tinggal di situ. Dia merasa sangat menyesal telah bersikap jelek terhadap ayahnya. Dengan bayang-bayangan masa lalu yang menari-nari di matanya, dia menelusuri semua barang di rumah itu. Dan ketika dia membuka berangkas ayahnya, dia menemukan Alkitab itu. Masih terbungkus dengan kertas yang sama bertahun-tahun yang lalu. Dengan air mata berlinang ia lalu memungut Alkitab itu dan mulai membuka halamannya. Di halaman pertama, dia membaca tulisan tangan ayahnya. Dan kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu. Bagaimanakah Bapamu yang di surga akan memberikan apa yang kamu minta kepadanya? Selesai dia membaca tulisan itu, sesuatu jatuh dari bagian belakang Alkitab itu. Dia memungutnya. Sebuah kunci mobil. Di gantungan kunci mobil itu tercetak nama dealer. Sama dengan dealer mobil sport yang dulu ia idamkan. Dia membuka halaman terakhir Alkitab itu dan menemukan di situ terselip STNK dan surat-surat lainnya. Namanya tercetak di situ. Dan sebuah kwitansi pembelian mobil tanggalnya tepat sehari sebelum hari wisuda itu. Dia berlari menuju garasi. Dan di sana dia menemukan sebuah mobil yang berlapiskan debu selama bertahun-tahun. Meskipun mobil itu sudah sangat kotor karena tidak disentuh bertahun-tahun, dia masih mengenal jelas mobil itu. Mobil sport yang dia dambakan bertahun-tahun lalu. Dengan buru-buru dia menghapus debu pada jendela mobil dan menongok ke bagian dalam.
Bagian dalam mobil itu masih baru. Plastik membungkus jok mobil dan setirnya. Di atas dashboardnya ada sebuah foto. Foto ayahnya sedang tersenyum bangga. Mendadak dia menjadi lemas, lalu terduduk di samping mobil itu. Air matanya tidak terhentikan, mengalir terus, mengiringi rasa menyesalnya yang tak mungkin diobati. Seringkali kita menilai seseorang dengan cara pandang kita, menganggap apa yang kita pikirkan adalah apa yang sebenarnya. Akan tetapi seringkali kita mendapatkan bahwa semua itu salah. Kasihi dan jagalah orang-orang terdekatmu, orang-orang yang sayang dan mencintaimu dengan tulus. Kasihilah mereka tanpa berharap pamrih. Karena suatu saat mungkin kita tidak mempunyai kesempatan lagi untuk berterima kasih dan membalas kebaikannya. Seberapa mahal dan berharganya kita pernah kehilangan sebuah barang, namun tak semenyesal jika kita kehilangan orang-orang yang kita cintai sebelum kita meminta maaf kepada mereka. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.